tajam, kerbaunya berhasil ditangkap. Nathan, akhirnya kerbaunya setelah kita dapatkan nih. Jadi untuk menaklukkan kerbau liar ini, paman biasanya akan mengikat kaki dan tanduk kerbau secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pergerakan kerbau. Kamu yang tenang ya sob, kamu ditangkap bukan untuk disakiti kok. Percaya ya sama Otan. Loh, baru juga dipuji. Udah kabur lagi. Tampaknya tahapan kali ini terlalu berat deh untuk dihadapi sama kakak yang satu ini. Walah, ternyata kabur gara-gara ada merak ini toh. Emang kenapa sih kak takut sama burung merak? Ikan sapu-sapu ini boleh dimakan? Nah, kali ini Otan mau menelusuri kebenarannya. Ya ampun, apa-apaan ini? Di sana sampah, di sini sampah, air sungai coklat. Kasihan nasib sobat-sobat Otan yang menghuni sungai ini. Pasti mereka semua tersiksa. Sedihnya lagi, dari info yang Otan dapatkan, justru di sungai seperti inilah biasanya banyak ikan sapu-sapu ditemukan. Nah, paman-paman ini adalah para pencari ikan sapu-sapu untuk dijual ke pengepul, teman. Ikan sapu-sapu tangkapan paman ini dihargai Rp7.000 per kilo. Jelas jauh lebih murah kan dibandingkan harga ikan konsumsi lainnya? Siapa sangka permintaan akan daging si ikan sapu-sapunya juga ada terus. Ikan sapu-sapu berlimpah di sungai seperti ini karena sejatinya dia mudah berkembang biak, teman. Mereka berkembang biak dengan cara yang unik, yaitu berkoloni. Dalam satu koloni kecil terdiri dari 1 ekor ikan jantan dan 2 ekor ikan betina. Rata-rata jumlah betinanya bisa 2 hingga 4 kali lebih banyak dibanding yang jantan. Sementara untuk 1 kali bertelur, mereka bisa menghasilkan 7 hingga 15 butir telur. Kebayangkan kenapa jumlah mereka bisa banyak dalam waktu cepat? Lagi ngapain kak? Ini teh lagi ngambil sapu-sapu teh. Banyak di sini. Lumayan deh tuh, banyak. Kalau ngambilnya emang di kotor-kotor gini ya? Iya, kita ngambilnya di lubang-lubang. Ditumpukan sampah kotor. Ini buat pesanan apa buat apa kak ngambil? Ini ada yang mesen teh, nggak tahu saya juga. Dia minta ngambilin sapu-sapu katanya. Lihat kan teman, sebanyak itu ikan sapu-sapu yang bisa didapatkan. Meskipun sungai habitatnya kotor dan penuh sampah seperti ini, ikan sapu-sapu rupanya bisa bertahan hidup, teman. Sobat Otan ini memang termasuk hewan yang sangat adaptif, teman, dan punya toleransi tinggi dengan habitat yang sangat tercemar, bahkan oleh logam berat loh. Bahkan kesaksian dari para pemancing di sungai, meskipun semua ikan sudah mati karena sungainya tercemar, ikan sapu-sapu masih hidup, teman. Oh ya, ada yang tahu kenapa dinamakan ikan sapu-sapu? Tak lain tak bukan karena Sobat Otan ini suka membersihkan. Sebagai hewan omnivora oportunistik, ikan sapu-sapu bisa makan apa saja. Dari alga, lumut, juga hewan kecil. Luar biasa. Lalu apa yang berbahaya dong dari ikan pleko atau sapu-sapu jika sampai dikonsumsi oleh manusia? Oke, jadi gini Tan, kita lihat dulu nih ikan sapu-sapu itu hidupnya di mana. Nah, ternyata ikan sapu-sapu ini bisa hidup di air yang meskipun airnya itu sudah tercemar atau sudah kotor, sudah hitam sekali. Ikan sapu-sapu itu tetap bisa hidup. Nah, jadi kita mesti mempertanyakan nih, kalau ikan tersebut bisa hidup di tempat yang kotor seperti itu, makanannya tentunya kan juga akan kotor dong yang dimakan.
Nah, jadi itu dia bahayanya kalau kita makan ikan sapu-sapu dari tempat yang tercemar. Tentunya ikan tersebut bisa mengandung berbagai logam berat dan juga berbagai zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah kan, dengar baik-baik apa yang udah dijelasin sama dokter Aisyah tuh. Eits, tapi seandainya sobat totan ini hidup pada kondisi air yang bagus, apa masih boleh dimakan, Dok? Ada kemungkinan. Jadi balik lagi kita lihat nih dari mana ikan sapu-sapu itu berasal. Alangkah baiknya sebelum kita konsumsi, kita ketahui terlebih dahulu ikan sapu-sapu yang mau kita makan ini dari mana sih asalnya. Kalau dari sungai atau tempat yang memang tercemar, sebaiknya jangan, sebaiknya dihindari. Tapi kalau dari tempat yang bersih, masih diperbolehkan, namun juga tidak dianjurkan berlebihan. Jadi nggak boleh makan setiap hari. Kenapa? Karena ternyata daging ikan sapu-sapu ini mengandung lemak yang jenuh. Ikan sapu-sapu tidak favorit untuk jadi ikan konsumsi karena proses mengambil dagingnya yang sulit, teman. Dia memiliki kulit bersisik yang sangat keras. Namun sebagai bahan olahan, ikan sapu-sapu dijual dalam bentuk file, alias sudah dibersihkan dari kulitnya. Kalau sudah bersih begini, 1 kilogramnya dihargai sekitar Rp15.000. Saat di alam liar, ikan sapu-sapu dapat hidup hingga usia 10 tahun loh. Dan ukurannya juga bisa berkembang besar sekali. Bahkan hingga sebesar tangan orang dewasa loh. Keren banget kan? Loh, kamu ngapain, Sob? Kok berpose kayak nangkring mau terbang begitu sih? Walah, Otan tahu. Kamu ini sedang fase defensif ya, Sob. Saat merasa terancam atau bertemu dengan predatornya, ikan sapu-sapu tidak akan diam saja, teman. Sobat Otan ini akan langsung mengencangkan sirip dada dan perutnya. Wah, kalau begini, kamu kelihatan udah standby banget ya, Sob. Ketika berpose seperti ini, tubuh ikan sapu-sapu akan semakin sulit untuk digerakkan, apalagi dimangsa oleh predatornya. Good job. Banyak ikan sapu-sapu yang mati begini. Padahal kan kalian ini hewan yang sangat tangguh. Bahkan di kondisi habitat yang sulit pun, Sobat Totan ini masih bisa bertahan. Apa yang terjadi ini? Pasti ada yang gak beres. Para ikan sapu-sapu ini mati mengambang di aliran sungai. Dan kalau ditelusuri arusnya... Oh tidak! Ternyata air sungai tadi melalui tumpukan sampah ini, teman. Mengerikan! Sampah ini tingginya bukan main. Warga di sekitar sini terbiasa untuk membuang hingga membakar sampahnya di area ini. Kebayangkan betapa tercemarnya sungai ini. Sampah ini kan gak semua organik. Pastinya ada juga sampah anorganik seperti plastik, baterai, hingga bahan kimia berbahaya. Sampah-sampah ini jika larut di air dan terbawa aliran sungai sama saja seperti racun mematikan yang membahayakan hewan dan tumbuhan yang ada. Oh iya, selain ikan sapu-sapu, ada juga loh ikan yang mirip dan suka bersih-bersih kayak si sapu-sapu. Apa? Nggak mirip? Wait, santai dong. Ya memang sih dari bentuk tubuh ikan badut warnanya lebih menarik. Tapi fungsi ikan badut di dalam akuarium juga sama dengan sapu-sapu. Betul, mereka berdua sama-sama jenis ikan yang gemar membersihkan akuarium. Cakep! Patut dicontoh nih teman. Setiap hari kerjanya bersih-bersih terus. Peran ikan botia dan sapu-sapu di akuarium ialah untuk membersihkan akuarium dari lumut dan sisa makanan. Botia badut cenderung makan makanan yang berada di dasar akuarium. Coba deh kalian perhatikan bentuk mulutnya. Dia memiliki 4 pasang kumis pada mulutnya.
Namun, ikan Asia Kalimantan ini memiliki warna kuning dan corak yang indah. Makanya cocok juga dipelihara menjadi ikan hias. Tapi ikan air tawar yang maksimal besarnya hanya 40 cm ini ternyata ditakuti oleh ikan-ikan predator loh. Pembuktian paling sederhana dengan ikan predator air tawar ini ya. Selamat menikmati hidangan nikmat ini Pak Gabus. Pada dasarnya ikan gabus memang memakan ikan-ikan yang lebih kecil seperti ikan mas ini teman. Tapi Otan yakin kalau sama si kecil kuning ini kamu pasti nggak berkutik. Kan dilirik juga enggak tuh sama si ikan gabus. Hah? Cuma dilewatin doang nih. Wah, betul kan teman? Sejago-jagonya ikan gabus melahap ikan kecil, tapi kalau berhadapan dengan ikan botia, bawaannya mau sungkem. Kok bisa gitu ya? Ternyata si kecil botia ini diam-diam punya senjata rahasia loh. Jika mereka mulai merasa terancam, botia akan mengeluarkan semacam tanduk yang berada di bawah matanya. Nah, itu sebabnya ikan hias air tawar ini selalu akur meskipun berada di akuarium yang sama dengan ikan-ikan yang jauh lebih besar. Makanya ikan gabus tadi nggak berani mendekat teman. Takut digalakin ya sob. Jadi sekarang Bang Amar sama bapak-bapak sini lagi nyari kerbau liar Tan. Jadi kita mau ngikutin jejak barunya dulu Tan, biar tahu arah si kerbaunya kemana Tan. Wah, pasti bakal jadi perjalanan yang seru abis nih. Kalau begitu, Otan ikut ya Bang Amar. Kali ini Bang Amar ditemani oleh Pak Zul, salah satu pemilik kerbau liar yang ada di Desa Kuntu. Jadi, rencana hari ini Pak Zul akan menangkap beberapa kerbau liarnya untuk dijual. Nathan, jadi sekarang Bang Amar udah ketemu sama jejak kerbau liarnya. Ini gede banget jejaknya Tan. Dan juga sini banyak banget. Jadi kemungkinan di sini kerbaunya banyak banget Tan. Dan kita kayaknya sudah mulai semakin dekat dengan kerbau liarnya. Jadi kita coba ke depan sana lagi Tan. Ayo. Itu kerbau liarnya, ada di sana. Jangan terlalu berisik Tan, karena kerbau liarnya sudah kelihatan di sana tuh, banyak banget kerbaunya. Jadi itu bapak di sana lagi mencoba memanggil si kerbau liarnya agar keluar dari kubangannya Tan. Jadi Bang Amar belum bisa mendekat ke sana, takutnya kerbaunya kabur karena mencium aroma baru Tan. Badan Bang Amar kan mereka belum tahu, jadi takutnya mencium badan Bang Amar makanya kabur Tan. Coba ke sana Tan. Kalian terlihat sehat dan gemuk-gemuk, Sob. Pasti asupan makananmu sangat melimpah ya di sini. Tapi ini masih belum semuanya ya, teman. Infonya ini ya, ada sekitar belasan ribu ekor lagi yang tersebar di beberapa bagian di hutan ini. Banyak banget, bukan? Ngomongin Desa Kuntu, sejak dulu masyarakat di sini menggantungkan hidup dengan beternak kerbau liar. Mereka percaya beternak kerbau tanpa kandang dapat membuat kerbau jadi lebih sehat dan cepat beranak. Ya jelas sehat lah, pasokan makanannya melimpah, dan hutan tempat mereka mencari makan juga masih sangat luas. Jadi mereka bisa mencari makan sambil berolahraga ya teman. Lebih dari itu, masyarakat di sini juga menjadikan kerbau sebagai tabungan masa depan. Sebagai ternak, mereka kan juga bisa dijual. Uniknya, kerbau liar di sini masih banyak yang belum memiliki tanda loh.
Katanya sih, para pemilik sudah hafal dengan wajah kerbau peliharaannya. Kalau Otan perhatikan, emang sih setiap kerbau memiliki wajah yang berbeda-beda. Bentuk wajah, matanya, tanduknya. Tapi kalau jumlahnya sebanyak ini sih, Otan kayaknya nggak sanggup mengenali mereka satu-satu. Meskipun diternak liarkan, tapi tetap saja ada pemilik yang masih menengok kerbau peliharaannya ya teman. Mereka masih suka datang untuk memberikan air garam. Disinilah biasanya para pemilik akan melihat apakah ada kerbau yang sakit atau sedang mengandung. Sehingga kalau ada anak kerbau baru, mereka bisa langsung mengenalinya ya. Nathan, jadi tadi sudah dicek ke dalam hutan, kerbau liarnya sudah kelihatan. Jadi ini Bang Amar sama bapak-bapak ini sudah membawa ini plastik untuk dijadikan pagar biar kita bisa gampang menangkap kerbau liarnya tadi. Apa Otan gak salah dengar? Masa mau buat pagar dari plastik seperti itu? Wah, pasti Bang Amar lagi bercanda kan? Kayu atau bambu aja bisa mereka rusak dengan mudah dengan kekuatan tanduknya loh. Kalau begini caranya, Otan harus jaga jarak nih, supaya Otan gak kena amukan kerbau liar. Nathan, jadi masyarakat di sini itu ada cara unik untuk menangkap kerbau liar Tan. Jadi mereka menggunakan plastik karena kerbau liar di sini takut sama plastik Tan. Dan sepengetahuan Bang Amar, kerbau liar itu hanya bisa melihat warna putih, abu-abu, sama hitam. Kemungkinan kerbau ini melihat plastik ini berwarna putih Tan. Walah, jadi seperti itu toh penjelasannya. Pagar plastik dibuat setelah adanya kesepakatan antar para penangkap kerbau liar. Pagar dibuat melingkar di tempat biasanya kerbau kemungkinan akan kabur dan terjebak di dalamnya. Lihat, itu dia kerbaunya datang. Tempat yang paling aman dalam proses penangkapan kerbau liar memang di atas pohon seperti ini ya teman. Lihat saja, Bang Amar dan para penangkap kerbau sudah bersiap di posisinya masing-masing. Memang pekerjaan menangkap kerbau liar itu cukup beresiko ya. Maklum, insting mereka ketika dalam bahaya ya kalau nggak kabur ya menyerang balik kan. Kalau Otan pantau dari ketinggian, saat ini ada 4 ekor kerbau yang sudah masuk ke dalam pagar plastik. 2 ekor anakan kerbau dan 2 lagi pasti induknya. Soalnya kalau pejantan kan jarang sekali terlihat bersama anaknya. Setelah kerbau masuk ke dalam pagar plastik, langkah selanjutnya para penangkap kerbau ini akan membuat mereka capek tuh. Mereka akan mencoba mengganggu kerbau agar kerbau terus-terusan berlari. Wah, ternyata bener Tan. Plastik ini bener-bener ajaib sampai kerbaunya tuh memang nggak berani nabrak si plastik ini Tan. Mendekati plastik pun nggak berani Tan, saking takutnya nih Tan. Mungkin plastik ini dianggap dia sebagai sesuatu yang menakutkan bagi si kerbau ini Tan. Luar biasa Tan. Wah, ternyata benar. Kalau kerbau ini nggak berani sama pagar plastiknya. Jangankan merusaknya, mendekat saja mereka nggak berani teman. Mungkin karena mengkilat kena pantulan cahaya, si kerbau jadi waspada, takut kalau membahayakan. Itu dia. Akhirnya, setelah hampir 2 jam kerbaunya berhasil ditangkap. Nathan, akhirnya kerbaunya setelah kita dapat Tan nih. Lihat bagian tadi sudah kikan nih Tan. Lihat. Dan sekarang proses penutupan matanya menggunakan karung Tan. Jadi biar kerbaunya itu lebih tenang Tan.
Jadi untuk menaklukkan kerbau liar ini, paman biasanya akan mengikat kaki dan tanduk kerbau secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pergerakan kerbau. Kamu yang tenang ya sob, kamu ditangkap bukan untuk disakiti kok. Percaya ya sama Otan. Lihat Tan, kerbaunya ngamuk Tan. Walaupun posisi mata sudah tertutup dan bagian tangan sudah terikat, tapi si kerbau masih mencoba melakukan perlawanan Tan. Tenaganya kuat banget Tan. Nah, setelah matanya ditutup dan hidungnya diikat tali, kerbau akan didiamkan dulu selama beberapa menit. Nanti kalau sudah tenang, baru deh dibawa keluar hutan. Ini dia tempat penampungan sementara kerbaunya, teman. Hampir semua kerbau liar yang ada di wilayah Kuntu biasanya akan dibawa ke sini untuk dijual. Ada beberapa kriteria yang akan dilihat untuk menentukan harga jual kerbaunya, seperti bobot atau besar tubuh kerbaunya, tanduk, kaki, dan juga jenis kelaminnya. Semakin bagus kondisinya, pasti akan membuat nilai jual kerbaunya semakin tinggi. Umumnya sih harga jual kerbau di sini mulai dari 7 juta rupiah buat anakan kerbau sampai puluhan juta rupiah untuk kerbau berukuran besar. Wah, kok bisa ada asap sih? Jangan-jangan ada kebakaran. Tidak! Yalah, ternyata ada Bang Amar tuh. Bikin Otan deg-degan aja. Teman, yang sedang Bang Amar lakukan ini adalah teknik untuk mengusir lalat yang menempel pada tubuh kerbau. Maklum saja, Sobat Otan ini kan baru saja dari hutan. Jadi banyak lalat yang hinggap di tubuh mereka tuh. Ayo, habis ini langsung pada mandi ya. Baju merah ini kenapa sih? Dari tadi Otan perhatiin gerak-geriknya kok aneh banget. Kakak kenapa? Kok malah menjerit? Duh, Otan jadi makin bingung. Mending kita tanya langsung aja yuk sama kakaknya. Sekalian kenalan. Kakak, sebenarnya kakak ini kenapa sih? Dari umur 3 tahun, aku tuh udah takut banget. Waktu kecil kan diajak tuh sama mama jalan-jalan ke kebun binatang. Pas lihat merak udah takut. Terus sampai gede, lihat ayam, ketemu ayam, tuh takut semua. Jadi sampai sekarang kayak fobia gitu deh. Oh, jadi gitu. Ternyata Kak Cindy ini takut sama burung dan unggas, teman. Alias fobia. Wah. Kasihan juga ya. Pantesan tadi sampai jerit begitu. Tapi unik juga ya. Otan baru tahu loh ada yang fobia terhadap burung seperti ini. Dan ternyata fobia burung seperti ini disebut ornitofobia, teman. Kak Cindy, Otan punya ide nih. Kalau Otan kenalin sama psikolog mau nggak? Siapa tahu kan fobianya bisa sembuh. Oh iya, boleh Tan. Aku juga udah gak nyaman nih sama kayak gini, pengen sembuh. Nah, ini dia nih psikolognya. Namanya Kak Umdal. Katanya Kak Umdal sanggup nyembuhin fobianya Kak Cindy. Sebenarnya fobia itu disebabkan karena di awal itu ada traumatik. Traumatik itu apa sih? Hal-hal yang mengejutkan. Jadi ada hal-hal yang mengejutkan yang membuat dia merasa takut. Rupanya salah satu penyebabnya adalah pengalaman traumatis. Persis seperti Kak Cindy ini yang trauma sama burung sejak masih kecil umur 3 tahun.
usianya Kak Cindy sudah 19 tahun. Atau udah fobia sekitar 16 tahun. Wah, lama juga ya. Dekat. Boleh deh. Oke, kita coba ya. Iya. Nah, ini dekat. Tuh, sesuai dugaan Otan. Belum apa-apa Kak Cindy-nya langsung gemeteran saking takutnya. Untuk menghilangkan fobia belasan tahun memang gak mudah teman. Tapi bukan berarti mustahil. Perlu beberapa tahap penyembuhan. Nah, di tahap pertama ini, Kak Cindy-nya sengaja kita ajak ke kandang burung Nuri dan kakak tua. Kak Umdal selaku psikolog akan membantu menenangkan Kak Cindy. Ayo Kak Cindy, kamu bisa. Tarik nafas. Kak Cindy udah mulai berani tuh pegang kandang. Wah, hebat. Kalau tadi burungnya masih dikandangin, nah kali ini burungnya diumbar teman, alias terbang bebas. Wih, tuh lihat, burung beo, burung turako, hingga burung meraknya warawiri kesana kemari. Wah, ini sih level stresnya dijamin naik berkali-kali lipat. Tuh kan, baru masuk aja mukanya Kak Cindy langsung tegang banget. Udah hampir mau nangis. Kayaknya shock berat deh si kakaknya. Bagi yang fobia burung seperti Kak Cindy, berhadap-hadapan langsung dengan burung seperti ini saja menjadi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Ya ampun, sampai nangis histeris begitu. Soalnya takut dan kaget kan, takut kalau mereka kayak menerka gitu. Gimana dong nih Kak psikolog? Biasanya memang kalau ketika rasa histeris, ketakutan itu muncul, kita coba untuk tenangkan dulu. Kita ajari dia untuk menenangkan diri. Kita ajari untuk relaksasi, atur nafas, dengan menarik nafas, kemudian mengeluarkannya. Coba Kak Umdal, tenangin dulu Kak Cindy-nya. Tarik nafas yang dalam. Sebetulnya kan ketakutan Kak Cindy ini hanya ada dalam pikirannya. Loh. Baru juga dipuji. Udah kabur lagi. Tampaknya tahapan kali ini terlalu berat deh untuk dihadapi sama kakak yang satu ini. Walah, ternyata kabur gara-gara ada merak ini toh. Emang kenapa sih Kak takut sama burung merak? Burung merak itu gede, terus kayak serem aja, takut. Teman, sekarang tahapan terakhir, sekaligus yang tersulit nih. Tantangan hari ini adalah menyentuh burung secara langsung. Wah, kira-kira Kak Cindy-nya sanggup nggak ya? Apalagi burungnya banyak dan lincah begini. Kalau dibandingin sama terapi kemarin, kelihatannya Kak Cindy hari ini lebih yakin dan berani. Ya nggak teman? Wow, akhirnya burungnya berani dipegang juga. Lumayan berani sih, ngelus-ngelus sedikit ekornya. Mikir aja kalau misalnya nggak ganggu kita dan hewannya lucu. Kalau sudah berani begini, kira-kira Kak Cindy-nya bisa sembuh nggak ya dari fobianya terhadap burung?
pasti bisa sembuh asalkan Mbak Cindy mau terus mencoba melawan rasa takutnya tadi itu. Sip deh kalau gitu. Otan jadi ikut senang dan lega rasanya.